Ya, kita ke kasus berikutnya yang ini juga sangat menarik perhatian publik dan juga menjadi perbincangan ya sejak kemarin Daniar ya. Ini soal kasus dugaan pengeroyokan siswi SMP yang dilakukan sejumlah siswi SMA di Pontianak, Kalimantan Barat sontak menjadi perhatian publik tidak hanya di tanah air tapi juga sampai ke dunia. Ya, ada tagar Justice for Audrey pun menjadi topik terpopuler di media sosial. Sejak kemarin hingga hari ini, warganet menuntut keadilan untuk korban. Tagar Justice for Audrey menggema di lini masa media sosial. Tidak hanya di tanah air, tapi juga menjadi topik teratas Twitter dunia. Audrey atau AU menjadi perhatian publik setelah kasus pengeroyokan terhadap dirinya oleh 12 siswi SMU di Pontianak, Kalimantan Barat beredar di media sosial. Dilansir detik.com, 3 orang dilaporkan ke polisi terkait kasus pengeroyokan AU yang masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP. Menurut pengakuan korban, penganiayaan terjadi pada 29 Maret 2019 lalu. Mirisnya, dugaan kasus pengeroyokan ini dikarenakan masalah pria alias percintaan. Setelah viral di media sosial, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak KPPAD Kalimantan Barat sempat memberi keterangan kepada media untuk menghimbau semua pihak menahan diri dan tidak menyudutkan pelaku. Nah, jangan sampai ini menjadi permasalahan di belakang. Bagaimanapun kita di sini sama-sama bergandengan tangan membuka berita yang secara aktual. Jangan sampai ada menguntungkan salah satu pihak dan merugikan di pihak lain. Mengingat korban dan pelaku adalah anak di bawah umur, jadi KPPAD di dalam hal ini memberikan pendampingan untuk kedua-duanya. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kasus ini jangan sampai masuk ke ranah kepolisian, yaitu sampai ke ranah pengadilan. Pernyataan KPPAD ini pun mendapat respon negatif dari warganet. Sejumlah akun bahkan menyebut KPPAD melindungi para pelaku dengan berusaha melakukan mediasi tanpa penyelesaian hukum. KPPAD pun membantah pernah meminta penyelesaian damai kasus ini. KPPAD pun memberi kronologi pendampingan kasus pengeroyokan AU yang dimulai pada 5 April 2019 saat ibu korban melaporkan pengeroyokan yang dialami AU. Di hari yang sama, Komisioner KPPAD Kalbar juga mendampingi mediasi yang dilaksanakan di Polsek Pontianak Selatan. Kemudian, pada 8 April, KPPAD Kalbar melakukan koordinasi dengan Polsek Pontianak Selatan. Hasilnya, berkas dilimpahkan ke Polres Kota Pontianak. Selanjutnya, 9 April, Komisioner KPPAD Kalbar menjenguk korban di rumah sakit. KPPAD Kalbar pun melaporkan sebuah akun yang menulis tentang KPPAD Kalbar yang meminta kasus pengeroyokan AU diselesaikan secara damai. Selain viral tagar Justice for Audrey, sejumlah warganet mendukung penyelesaian kasus ini melalui petisi online. Dalam petisi yang ditujukan untuk KPAI dan KPPAD ini, warganet meminta keadilan untuk Audrey. Hingga Rabu pagi, petisi online telah ditandatangani oleh lebih dari 1,7 juta orang. Warganet pun semakin geram dan menuntut keadilan untuk Audrey setelah beredar foto-foto dan video para pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan. Kasus dugaan pengeroyokan ini kini ditangani Polresta Pontianak. Ya, dan Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak turun tangan langsung untuk penanganan kasus pengeroyokan oleh 12 siswi SMA di Pontianak. Wali Kota Edi juga sudah menjenguk korban di rumah sakit. Iya, lalu seperti apa kondisi korban saat ini? Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono. Good morning, selamat pagi Pak Edi. Ya. Oke, sayangnya kami mengalami gangguan komunikasi, terputus hubungan telepon kami, tapi sebelumnya Pak Wali Kota Pontianak sudah sudah bersedia untuk kami hubungi, tapi tampaknya ada gangguan komunikasi. Tapi tentu kita berharap ya Daniar bahwa kasus pengeroyokan terhadap siswi SMP ini di Pontianak ya, yang sebenarnya dilakukan sesama perempuan, sesama siswi ini dapat ada jalan keluarnya karena menjadi perhatian publik yang begitu besar sampai dengan hari ini. Betul, ditambah lagi kan yang menjadi perhatian adalah pendapat soal apa yang harus dilakukan terhadap pelaku ya dan juga korban. Kalau netizen dengan petisi yang menandatanganinya itu kan mereka menginginkan keadilan untuk korban yang saat ini pun masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan 12 orang pelaku itu tentu saja belum ada tindak lanjutnya nih. Kalau pihak keluarga menginginkan ini dibawa ke ranah hukum ya. Ada sidang, ada pengadilan, tapi tentu saja kalau Komisi Perlindungan Anak nampaknya pendapat yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat dari Wali Kota Pontianak? Kita kembali terhubung dengan Bapak Edi Rusdi Kamtono. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Ya Pak Edi, kami dengar Pak Edi sudah menjenguk korban. Bagaimana kondisinya saat ini Pak?
Ya, kita sudah lihat kemarin terakhir hari Minggu ya, Minggu malam. Kondisinya memang Audrey masih trauma dengan kejadian yang dialami. Terus dari pihak medis akan dilakukan CT scan untuk melihat kondisi kepala ya yang katanya terbentur dan organ lainnya. Tapi secara mental juga ada pendampingan dari dokter. Oke, Pak Edi sempat ngobrol tidak Pak dengan korban ini Pak? Ya, kita sempat ngobrol, terutama dengan orang tuanya. Dan memang mereka masih perlu pendampingan. Oke. Lalu apa yang dikatakan oleh pihak keluarga Pak? Apalagi kalau kita bicara soal kasusnya Pak ya? Iya. Ya, jadi memang pihak keluarga sudah melaporkan kepada kepolisian, Kapolresta Kota Pontianak, dan kita koordinasikan juga dari KPPAD mendampingi, ikut memantau dan mengawasi ya peristiwa ini. Oke, baik Pak Edi. Jadi sebenarnya sudah sampai di mana penanganan kasus ini Pak? Karena kami dengar ada mediasi tapi tidak berjalan, sementara pihak keluarga ingin lewat jalur hukum, tapi KPPAD punya pendapat yang berbeda. Sudah sampai di mana sebenarnya untuk menangani kasus bagi korban ini dan juga untuk pelaku yang sama-sama masih anak-anak sebetulnya? Jadi kan dari kepolisian sudah memanggil beberapa saksi dan dimintain keterangan. Nah, kita dari KPPAD ikut mengawasi dan memantau keluarga juga. Nah, ini dalam berproses karena masih dicari bukti-bukti dan nanti pagi ini saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kapolresta untuk koordinasi penanganan kasus ini karena kita ketahui ini jangan sampai terulang kembali di Kota Pontianak. Iya Pak, mengingat sudah dibicarakan oleh banyak pihak, bahkan warganet sendiri sudah punya petisi Justice for Audrey. Nah Bapak Edi sebagai wali kota Pontianak, apa yang direkomendasikan dan apa yang diinginkan Pak sebetulnya? Ya, yang pertama kita akan terus mengawal dan mengatasi korban ya, dari traumatik dan kesehatannya sampai benar-benar pulih kembali dan bisa bersekolah kembali. Terus untuk masalah hukumnya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya. Nanti kita terus akan memantau dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Oke, artinya sekarang masih berproses ya Pak di pihak kepolisian di sana ya? Iya. Arahnya apakah memang akan mengarah ke kasus pidana begitu atau memang arahnya mau tetap mediasi karena mempertimbangkan korban dan juga pelaku sama-sama anak-anak atau bagaimana? Karena tampaknya publik menginginkan yang lebih dari sekedar mediasi Pak Edi. Iya betul, kita memaklumi komentar perasaan dari warganet ya dimanapun berada, tetapi tentunya kita kembali kepada keluarga korban dan keluarganya serta pihak-pihak terkait. Nah, jalan yang terbaik memang ini harus ada efek jera, tetap harus kita lakukan dan upaya hukum tetap kita harapkan bisa terus berjalan. Ya. Baik, Pak Edi satu lagi, sudah ada komunikasi tidak dengan para terduga pelaku ini? Kalau dengan terduga kayak kita belum koordinasi ya, tapi dari keterangan KPPAD itu sudah dilakukan pemanggilan. Oke, baik. Semoga ada jalan keluar yang memang bisa menjadi jalan tengah ya untuk kita semua warganet kemudian juga bisa lega begitu dengan keputusannya plus juga utamanya untuk korban bisa kembali pulih. Terima kasih Pak Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak. Selamat kembali memantau Pak dan selamat kembali bekerja. Dan tentu kita tunggu ya perkembangan kasusnya seperti apa, mudah-mudahan cepat selesai dan yang paling penting sebenarnya adalah adik kita ini yang menjadi korban ini segera pulih dari trauma dan juga luka fisiknya. Betul, memang kalau kita bicara soal bully ini masih saja terjadi ya di Indonesia, tidak hanya melibatkan anak-anak tapi juga orang-orang dewasa.